Selamat datang di Java Aquatic Indo Channel. Balik lagi, udah lama nggak bikin video. Video kali ini saya mau update tentang Peninsula LPS di toko. Ini penampakannya. Ini umurnya udah 1,5 tahun kali ya. 2020 Maret 2020. Mungkin udah 1,5 tahun. 1,5 tahun lah ya. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Kita pakai lampu Red Sea. Red Sea-nya itu dia nyala 12 jam. Kita pakai full biru, nggak ada, kita nggak pakai putihnya. Mungkin putihnya ada sedikit sekali kali ya. Saya lupa deh, itu udah lama banget settingannya, nggak pernah dirubah. Nah, ini penampakannya. Dulu kita cuma punya satu koloni ini, satu koloni, terus dia akhirnya merambat. Sekarang udah makin banyak lagi nih. Dia sampai ke pipa-pipa. Terus banyak hal yang kita lewatin di akuarium ini. Salah satunya kayak waktu itu kita pernah juga diserang dengan Aiptasia. Jadi Aiptasianya tuh udah kayak wih, banyak banget di pasir Aiptasia, di live rocknya juga Aiptasia. Tapi rajin kita suntikin pakai Red Sea Aiptasia X. Dia itu selama dia muncul kita tembak. Kelihatan lagi dia muncul, tembak lagi. Pokoknya benar-benar dibasmi. Dan Aiptasia itu kalau nggak salah dia 21 hari. Dia ada waktu 21 hari itu dia akan terus kayak masa ininya dia tuh, berkembangnya dia masih subur lah ya, kita bilang dia masih subur, dia masih bisa beranak terus. Kita tembakin terus. Kita setelah tembakin nanti di ke 21 hari itu nggak tahu di hari keberapa nanti dia akan muncul lagi pasti. Lalu kita tembakin lagi sampai dia benar-benar habis. Sekarang itu kayak udah bersih dari Aiptasia. Nah, biasanya kalau jam segini koral-koralnya waktunya makan. Nah, ini jadi kelihatan di sini nih. Di Pectinia itu dia lagi mau cari makan. Jadi tentakelnya keluar-keluar. Mungkin kalau misalnya kalian biasa ngelihat Pectinia itu biasa bentuknya seperti itu dalam keadaan normal. Tapi kalau dia lagi lapar, dia akan keluarin tentakelnya kayak rambut, kayak belalainya dia kemana-mana tuh. Kalau sampai itu nempel di koral lain, itu akan kena sting. Ya contohnya sting yang kayak gini nih, si gonio. Ini gonio minor. Gonio minor kita tuh udah botak gara-gara ke sting dengan tentakelnya si karang kuku. Dia nempel di situ, makanya dia botak setengah atasnya. Sama yang di bagian belakang itu juga ada botak-botak bagian atas karena kena ketempel sama kuku. Jadi emang ada beberapa koral yang sifatnya agresif kayak karang kuku, babut, terus ya Pectinia itu juga termasuk. Terus ada karang koreng. Kita bilang karang koreng itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah tooth coral ya, koral gigi. Jadi dia bentuknya kayak gigi geraham gitu. Cuman dia, wah itu tentakelnya panjang banget. Kalau dia lapar tuh lebih gawat dari si Pectinia. Terus apalagi ya yang sifat-sifatnya agresif kayak torch juga itu lumayan agresif. Jadi ada beberapa yang memang nggak bisa nempel. Atau biasanya kalau udah deket, dua-duanya makin gede, dia tahu itu dia bisa sting, dia akan jaga jarak. Jadi dia akan ngecilin, nggak akan sebesar itu biasanya gitu. Aditifnya kita pakai Red Sea. Dari dulu kita pakai Red Sea. Ya ini nih. Kita pakai base elemennya Red Sea, KHCAMG sama Nopox. Setiap hari kita masukin di sini Nopox. Sama kita masukin trace elemen, cuman nggak terlalu inilah buat LPS, nggak terlalu urgensinya nggak se-urgensi si base elemen. Jadi trace elemennya ini biasanya kalau buat di SPS dia akan lebih berpengaruh buat di warna. Tapi kita tetap masukin dia berdasarkan si kalsium yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kalsiumnya itu sehari dia pakai 10 mili, trace-nya kita kasih masing-masing 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Kalau misalnya dia kalsium 20 mili per hari, kita pakai berarti 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili. Pokoknya 1:10 nih untuk si pemakaian ini. Untuk ngerawatnya sih sama ya. Kita bicarain masalah gimana sih maintain tank ini. Untuk perawatannya, kita ini dulu waktu awal-awal memang setiap hari kita cek parameter airnya buat dapat berapa sih
kebutuhan base elemennya dia, KHC AMG-nya tuh berapa. Terus fosfat nitratnya tuh seberapa besar. Tapi setelah kita udah tahu, kita cuman kayak ngetes tuh seminggu sekali sekarang. Yang penting dia masih on track. Gimana caranya supaya si parameter itu tetap stabil, kita tetap kontrol dia 1 minggu 1 kali kita cek parameternya. Kita pakai bakteri Marine Pure-nya, media bakteri Marine Pure-nya kita pakai 1. Kalau nggak salah 1 sih seingat saya. Ini juga udah lama nggak di ini ya. Ya, Marine Pure-nya di belakang dia cuma 1. Kita pakai 1 batu. Kelihatan nggak kameramen? Nggak kelihatan ya? Sama kita ada, ini buat ganjelan sih, cuman ini bisa jadi media bakteri tambahan juga nih si Tetrok ini. Kita pakai skimmernya yang Red Sea RSX-nya yang paling gede ya, ini 900. Sama kita pakai biopellet, tapi biopellet ini juga, ini kayaknya baru terakhir kita pakein lagi. Karena nitratnya sempat naik, cuman kalau di LPS itu kita nitrat di sini tuh jangan terlalu habis juga sih, karena dia tetap butuh nitrat. Paling nggak main di LPS tuh nitratnya 10 lah, 10 sampai 20 masih oke lah. Cuman karena dia waktu sempat beberapa hari kita kasih makan lumayan sering, akhirnya nitratnya naik, kita tambahin biopellet. Cuman ini ya, ini baru sih, baru kita pasang. Tadinya emang nggak pernah ada, jadi cuma muter doang, biopelletnya nggak ada. Karena kita udah pakai Nopox. Cuma karena makannya udah kebanyakan, akhirnya mulai naik nitratnya, kita kontrol lagi, jangan terlalu tinggi. Nah ini kita nggak pernah ganti air. Kalau kita sih nggak pernah ganti air. Jarang banget diganti air. Jadi bagus nggak sih sebenarnya ganti air itu? Ganti air tuh sebenarnya oke banget buat bantuin balikin kayak nitrat sama fosfatnya. Kalau misalnya susah dikontrol, kita buang, terus kayak ada penambahan beberapa minor elemen. Kalau di Red Sea itu bukan trace ya, tapi ada lagi yang minor. Itu yang nggak ada di liquid biasanya. Kalau trace kan kita punya liquidnya, ada iodine, ada strontium dan lain, itu ada liquidnya. Cuman kalau minor elemen ini lebih kecil lagi, itu cuman ada di garamnya Red Sea. Nah, kalau misalnya kalian mau dapetin itu, mungkin bisa kayak water change itu berkala 1 bulan sampai 3 bulan sekali, 10-20%. Itu boleh. Cuman kalau kita nggak pernah ganti air, jujur aja karena males sih ya. Cuman ya nggak apa-apa selama base elemen, yang paling penting kan base elemennya oke, nutriennya terjaga, nggak ada amonia, nggak ada nitrit, sebenarnya aman jadinya. Nah ini hasilnya yang kita pakai. Oh terus kita ada tambahan lampu ini. Kita tambahan lampu ini baru beberapa bulan terakhir sih kita pakai dia, tapi dia cuman sekitar 6 atau 8 jam, saya lupa deh. Jadi Red Sea-nya nyala dulu, 3 lampu ini, biar dia dapat yang di daerah depan, warnanya lebih ngepop, saya lebih suka. Aslinya nggak ada, tapi karena kita lagi nyobain waktu ini pertama kali datang, terus kok kayaknya enak, akhirnya kita pasang selamanya dia di sini. Mungkin sekitar 5-6 bulan lalu kali baru dipasang. Tapi ada perubahan nggak dari warna coral? Ada. Kayak warna si gonio merahnya ini saya lebih suka nih, gara-gara ada lampu ini bagian depannya, terus dia lebih terang, terus apa ya, warnanya lebih ngepop lah, warna lebih ngepop, karena ini memang kayak lampu, kayak apa ya, kita bilangnya kayak suplemen aja sih, lampu tambahan lah buat kayak bagian area-area yang nggak kena, yang kurang lebar. Nah kebetulan ini kalau yang di bagian bawah sini, ini kan kita batunya lebih besar nih, jadi dia depan ini nggak kena nih karena udah ketutupan sama si kena bayangan si batu. Jadi kita tambahin ini biar dia kena. Tapi lampu ini bisa jadi lampu utama. Buat lampu utama bisa sih. Ini kalau mau kita kita pernah tuh lupa saya. Kita pernah tes parnya ini lumayan kuat buat LPS ini, cukup nih kalau mau jadi lampu utama. Kita pakai yang full biru. Ini biru semua nih. Jadi berbagai macam warna biru dan ungu. Cuman putihnya nggak ada. Ya putihnya nggak ada. Jadi ada kayak royal blue-nya, jadi ada royal blue, ada yang deep blue-nya lebih biru, terus sama ungunya
Pokoknya dominasinya di biru, jadi ya inilah kelihatan warnanya lebih ngepop. Sama ikan, kita itu ikannya nggak banyak di sini, jadi kita bisa dapat kayak koralnya tuh bisa ngembangnya gede karena ikan itu nggak ada yang ganggu dia. Biasanya kalau banyak ikan tuh kayak seliweran, kejar-kejaran, tempat tinggalnya, rebutan tempat tinggal, itu ganggu koral. Jadi kalau koralnya kesentuh dia nguncup lagi, ntar dia mau mekar, dia kesenggol nguncup lagi. Kita ikannya bisa dihitung kok, paling cuman 5 ekor kali, nggak banyak ikannya. Berapa aja? Ini dori apa letter 6 2. Terus ada botana api. Terus ada apa ya? Ikan posum apa ya? Ikan posum apa-apalah yang kecil itu. Terus udah kayaknya. Oh, sama ada capung. Di mana ya itu capungnya? Oh, tuh di belakang tuh. Ada cardinal fish, cardinal capung Ambon, kita bilangnya capung Ambon. Ya udah, dari awal itu aja. Dulu sempat ada botana biru, tapi botana birunya kayaknya mati udah. Udah lama juga sih mati. Itu udah umurnya si botana biru udah 2 tahun, akhirnya mati juga sejak di Green Lake itu botana biru. Akhirnya sempat mati dia. Udah sih ikan nggak ada, itu doang. Berapa tuh? 4 ya? 5. Kita cuma pakai 5 ekor doang. Ya biar si koralnya nggak terganggu lah. Nggak ke toel sama ikan. Terus lagian kalau ikannya terlalu banyak kan kita kasih makannya banyak tuh. Takutnya nitratnya naik terus. Kalau dia nitratnya terlalu tinggi, biasanya kita lebih susah ngejar warna-warna yang kayak kuning, biru. Kalau ada koral yang birunya, itu agak susah ngejarnya. Jadi kalau nitratnya dia banyak, warnanya tuh dominasinya lebih ke warna-warna gelap yang merahnya nyala. Pokoknya lebih ke merah lah. Merah ke coklat, tapi kalau LPS jarang coklat sih. LPS ini paling ya jadinya merah. Biasanya kayak acan. Nah, yang paling gampang tuh acan. Kalau nitratnya dia terlalu tinggi tuh warna lainnya tuh biasanya suka nggak mau keluar. Setahu saya begitu, sepengalaman saya. Tapi kalau nitratnya kita bisa kontrol, hijaunya malah keluar, kuningnya pun bisa keluar. Biasanya lebih ke sana sih. Nah, buat teman-teman yang mau main lebih suka koral, cobain deh ikannya nggak usah terlalu banyak. Terus yang penting cycling dulu, terus sabar ya. Sabar sampai dia itu nitrat sama fosfatnya udah lebih turun, itu kita lebih gampang sih buat main di koralnya. Karena lebih gampang kita kontrol saat dia itu masih di bawah nutriennya. Sabar itu ya seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, sabar adalah kuncinya sih sebetulnya. Kalau kita udah buru-buru di saat fosfat nitratnya masih tinggi, kita udah masukin koralnya, kita udah mau merangin nutriennya itu udah susah. Karena itu akan terproduksi terus. Sama kita jaga parameternya itu kalau bisa tetap stabil sih. Jadi konstan di sana, nggak terlalu swing naik turunnya, KHC AMG. Gimana caranya supaya itu tetap stabil? Kita tetap harus cek parameternya di awal. Karena kalau kita males ngecek airnya juga, biasanya nggak akan panjang umur koralnya gitu. Padahal koral itu bisa tahunan lah umurnya. Bahkan bisa puluhan tahun gitu. Jadi kalau saya bilang, kalian harus rajin pertama cari tahu dulu kondisi airnya kalian itu cocoknya untuk koral apa. Atau kalian bisa ngeset, gue mau main koral apa. Kalau kalian udah tahu, udah dapet takarannya, ya udah, gampang banget. Terus sama apa ya, kayak masukin ikan tuh jangan sembarangan. Kalau ada tempat karantinanya lebih enak sih. Jadi masukin satu persatu, jangan langsung banyak, bruk. Dah, itu tinggal menunggu hari biasanya. Kalau mau koral aja dulu, masukin. Selanjutnya baru ikan, satu-satu cari ikan yang terbaik, yang kalian suka, masukin. Kalau bisa itu udah melalui hasil karantina, melalui proses karantina, jadi dia udah nggak takut orang, dia udah terbiasa makan pelet.
Ya udah, buat kita kan jadi lebih gampang. Paling itu sih kalau dari saya. Buat kalian ya, selamat mencoba. Ternyata nge-review itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu susah kok. Yang penting kita tahu apa yang mau kita pelihara dan kenali karakternya si masing-masing biotanya. Apa kebutuhannya? Saat kita udah tahu kebutuhannya, ya lebih gampang. Paling itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.